Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Irfa, tempatnya kisah-kisah penuh misteri, air mata, dan pelajaran hidup yang tak terduga. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungannya. Ya, sebelum kita masuk ke kisah yang sangat menyayat hati sekaligus bikin merinding kali ini, yuk kita absen dulu. Coba ketik di kolom komentar, nama kalian, asal kota, dan tulis, hadir. Ibu ingin tahu nih, sahabat Cerita Irfa paling jauh dari mana saja? Jangan lupa juga untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kelanjutan kisah Hani yang akan membongkar rahasia gelap di balik kematian ibunya. Sudah siap? Mari kita mulai kisahnya. 1 tahun telah berlalu sejak badai besar itu menghancurkan hidup Hani. Langit sore di pemakaman tampak mendung, seolah ikut merasakan perih yang masih bersarang di dada wanita muda itu. Hani bersimpuh di depan nisan marmer yang bertuliskan nama ibunya, Siti Aminah. Jemarinya yang gemetar mengusap permukaan batu yang dingin itu dengan penuh kasih. Ingatannya kembali pada malam nahas setahun lalu, saat mobil yang dikendarai ibunya terjun bebas ke dalam jurang yang gelap. Polisi hanya menemukan potongan kebaya hijau kesukaan ibunya yang tersangkut di dahan pohon dengan noda darah yang mengering. Namun jasad ibunya tidak pernah ditemukan. Pencarian berbulan-bulan tidak membuahkan hasil hingga akhirnya pengadilan menetapkan ibunya telah meninggal dunia. Di belakang Hani, Arga berdiri dengan gagah. Pria itu memegang payung hitam, melindung istri tercintanya dari rintik gerimis yang mulai turun. Wajah Arga tampak sangat tenang, nyaris tanpa celah. Sejak kepergian ibu, Arga adalah sosok pahlawan yang mengambil alih semua beban Hani. Arga yang mengurus seluruh administrasi warisan, Arga yang menjaga perusahaan tekstil peninggalan ibu agar tetap berdiri tegak, dan Arga jugalah yang selalu memeluk Hani setiap kali wanita itu terbangun tengah malam karena mimpi buruk. Bagi Hani, Arga adalah anugerah terbesar yang dikirimkan Tuhan untuk menggantikan sosok ibu yang hilang. Hani perlahan berdiri sambil menyeka air matanya. Arga dengan sigap merangkul bahunya, memberikan kehangatan yang selama ini menjadi sandaran Hani. Arga berbisik lembut, meyakinkan Hani bahwa ibu sudah bahagia di alam sana dan sekarang adalah waktunya bagi mereka untuk fokus pada masa depan mereka sendiri. Hani hanya bisa mengangguk lemah. Mereka berjalan perlahan menuju mobil mewah yang terparkir di gerbang pemakaman. Selama di dalam perjalanan, Hani lebih banyak melamun menatap keluar jendela. Ia melihat betapa pesatnya perubahan hidupnya dalam setahun ini. Rumah mereka semakin megah, mobil berganti baru, dan semua itu berkat kerja keras Arga dalam mengelola warisan ibu. Namun, di balik semua kenyamanan itu, ada sesuatu yang mengganjal di sudut hati Hani. Ada rasa hampa yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sesampainya di rumah, Arga langsung disibukkan dengan berbagai panggilan telepon bisnis. Hani melihat suaminya begitu sibuk mengatur jadwal pertemuan dan menandatangani dokumen-dokumen penting. Arga seringkali pulang terlambat, namun Hani selalu memaklumi karena ia tahu semua itu dilakukan Arga demi menjaga harta peninggalan ibu. Hani merasa sangat beruntung memiliki suami yang begitu bertanggung jawab, dan tidak sedikit pun mengeluh meski beban kerja yang dipikulnya sangat berat. Malam itu, setelah Arga terlelap, Hani duduk di balkon kamar sambil memandangi bintang-bintang. Ia teringat kembali pada pesan terakhir ibunya sebelum kecelakaan itu terjadi. Ibu pernah berkata bahwa ia ingin memberikan sesuatu yang sangat penting bagi masa depan Hani dan Arga. Namun, rencana itu terkubur bersama mobil yang hancur di dasar jurang. Hani menghela napas panjang, mencoba membuang pikiran-pikiran sedih yang menyiksanya. Ia harus kuat, demi Arga dan demi menghormati kerja keras ibunya selama ini. Ia tidak boleh terus-menerus meratapi masa lalu yang tidak akan pernah kembali. Keesokan paginya, rutinitas kembali berjalan seperti biasa. Arga berangkat ke kantor dengan setelan jas yang rapi, memberikan kecupan hangat di kening Hani sebelum pergi. Hani memutuskan untuk pergi ke pusat kota, berniat mencari udara segar dan membeli beberapa keperluan rumah tangga. Ia mengendarai mobilnya sendiri, mencoba untuk lebih mandiri tanpa harus selalu bergantung pada sopir. Jalanan kota pagi itu sangat padat, dan saat lampu merah menyala di sebuah persimpangan yang cukup kumuh, pandangan Hani teralih pada sosok wanita tua di trotoar. Wanita itu mengenakan pakaian yang sangat kotor dan compang-camping. Rambutnya putih tidak terawat, dan wajahnya dipenuhi debu jalanan. Ia duduk bersila sambil memegang sebuah kaleng kecil, mengharapkan belas kasih dari para pengguna jalan. Awalnya Hani hanya merasa iba seperti biasa, namun saat wanita itu menoleh dan menatap ke arah mobil Hani, jantung Hani seolah berhenti berdetak.
Sorot mata itu sangat akrab. Cara wanita itu memiringkan kepalanya saat merasa lelah, persis seperti kebiasaan ibunya saat masih hidup. Hani merasa dunianya berputar. Ia mengucek matanya berkali-kali, meyakinkan diri bahwa ini hanyalah halusinasinya karena terlalu merindukan ibu. Namun, semakin ia memperhatikan, semakin ia yakin bahwa wanita itu memiliki ciri fisik yang identik dengan ibunya. Ada bekas luka bakar kecil di pergelangan tangan kiri wanita itu, tanda yang didapat ibu saat memasak untuk ulang tahun Hani 10 tahun yang lalu. Tanpa berpikir panjang, saat lampu berubah hijau, Hani tidak menjalankan mobilnya maju, melainkan menepi ke pinggir jalan dengan terburu-buru hingga menimbulkan bunyi klakson dari mobil di belakangnya. Hani keluar dari mobil dengan kaki yang terasa lemas seperti jeli. Ia berjalan mendekati pengemis tua itu dengan napas yang memburu. Semakin dekat jarak mereka, bau keringat dan debu menyengat indera penciumannya, namun itu tidak menghalangi instingnya sebagai seorang anak. Pengemis itu menunduk, tidak berani menatap orang yang mendekat. Hani berlutut di depan wanita itu, mengabaikan tatapan heran dari orang-orang di sekitar trotoar yang melihat wanita cantik berbaju mewah bersujud di depan pengemis kotor. Dengan suara bergetar, Hani memanggil satu kata yang sudah setahun ini tidak ia ucapkan secara langsung. "Ibu," bisiknya dengan sangat pelan. Pengemis itu tersentak. Tubuhnya gemetar hebat saat mendengar suara Hani. Perlahan, ia mengangkat wajahnya yang kuyu. Air mata mulai mengalir di pipi wanita tua itu, membentuk garis-garis bersih di antara debu yang menempel. Ia menatap Hani dengan pandangan yang sangat dalam, seolah-olah sedang mengumpulkan sisa-sisa ingatan yang tercerai-berai di kepalanya. Hani tidak tahan lagi, ia memegang tangan wanita itu. Tangan yang kasar, pecah-pecah, dan sangat dingin. Ia ingin menjerit, ingin menangis sejadi-jadinya, namun lidahnya terasa keluh. Namun, belum sempat Hani mengucapkan kata-kata lain, pengemis itu tiba-tiba mencengkeram lengan Hani dengan kuat. Kekuatannya sangat besar untuk ukuran wanita tua yang tampak lemah. Matanya yang tadi sayu tiba-tiba memancarkan amarah yang sangat pekat. Sebuah emosi yang tidak pernah Hani lihat dari sosok ibunya yang lembut. Suara pengemis itu keluar dengan parau dan pecah, seperti suara seseorang yang sudah lama tidak berbicara. Ia berkata dengan nada yang menusuk hingga ke tulang belakang Hani. "Apa suamimu sudah bahagia merasakan semua warisanku, setelah dia menyingkirkanku?" "Nak?" Kalimat itu bagaikan petir di siang bolong bagi Hani. Tubuhnya mendadak kaku, kepalanya terasa dihantam gada besar. Hani hanya bisa terpaku dengan air mata yang mulai menderas. Ia menatap wajah wanita di depannya, mencari kebohongan atau kegilaan di sana, namun yang ia temukan hanyalah kebenaran pahit yang mengerikan. Wanita itu adalah ibunya, dan ibunya baru saja menuduh Arga, suami yang sangat ia cintai, sebagai orang yang telah membuangnya. Teka-teki besar kini terbuka di depan mata Hani. Bagaimana mungkin ibunya masih hidup? Mengapa ia menjadi pengemis? Dan benarkah Arga, pria yang selama ini menjadi pelindungnya, adalah dalang di balik semua penderitaan ini? Hani merasa dunianya yang selama ini ia bangun dengan indah di atas fondasi cinta Arga, tiba-tiba runtuh seketika. Ia teringat kembali semua kebaikan Arga, semua perhatiannya, dan semua bantuan hukum yang Arga urus untuk warisan ibu. Semuanya terasa sangat masuk akal sekaligus sangat mustahil. Hani menangis terseduh-seduh di pangkuan pengemis itu, menyadari bahwa hidupnya selama setahun ini mungkin hanyalah sebuah sandiwara besar yang disusun dengan sangat rapi oleh orang yang paling ia percayai. Ibu mengelus rambut Hani dengan tangannya yang kotor, namun tatapannya tetap tajam menatap ke arah mobil mewah Hani yang terparkir tak jauh dari sana. Ibu tidak menangis lagi, ia seolah sudah kehabisan air mata selama setahun hidup di jalanan. Ia hanya terus membisikkan kata-kata yang sama, menanyakan kebahagiaan suaminya di atas penderitaan sang ibu. Hani sadar, mulai saat ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan ia harus melakukan itu tanpa membuat Arga curiga sedikit pun. Perang dingin baru saja dimulai, dan Hani berdiri di tengah-tengah antara ibu kandung yang kembali dari kematian dan suami yang telah menjadi napas hidupnya selama ini. Hani terisak hebat di atas trotoar yang panas, mengabaikan debu yang menempel pada gaun mahalnya. Suara klakson kendaraan yang bersahutan di lampu merah terasa jauh, tertutup oleh dengungan di telinganya setelah mendengar kalimat ibunya. Apa maksud semua ini? Pikirannya berputar liar. Suaminya, Arga, pria yang bahkan tidak tega melihat Hani teriris pisau saat memasak. Mungkinkah pria yang sama tega menyingkirkan ibu mertuanya sendiri demi harta? Hani mendongak,
menatap lekat mata wanita tua di depannya. Meskipun wajah itu kuyu dan kulitnya menghitam terpanggang matahari, binar di mata itu adalah binar yang sama yang selalu menyambut Hani setiap pulang sekolah dulu. Ibu kembali mencengkeram lengan Hani, kali ini lebih lembut namun penuh penekanan. Ibu membisikkan kata-kata yang membuat bulu kuduk Hani berdiri. Ibu mengatakan bahwa Arga tidak hanya menginginkan perusahaan, tapi Arga memiliki kebencian yang mendalam yang tidak ibu pahami sumbernya. Hani ingin menjerit. Ingin menanyakan bagaimana ibu bisa bertahan hidup, bagaimana ibu bisa sampai di jalanan ini, namun ibu tiba-tiba meletakkan telunjuknya di bibir yang pecah-pecah itu. Ibu memberi isyarat agar Hani diam karena ada sebuah mobil hitam yang tampak memperhatikan mereka dari seberang jalan. Hani menoleh sekilas, itu bukan mobil Arga, tapi instingnya mengatakan bahwa ia sedang diawasi. Hani segera menghapus air matanya dengan kasar. Ia menyadari bahwa membawa ibu pulang ke rumah besar mereka saat ini adalah tindakan bunuh diri. Jika benar Arga yang mencelakai ibu, maka membawa ibu kembali ke sana sama saja dengan menyerahkan domba ke mulut serigala. Hani memutar otak dengan cepat. Ia merogoh tasnya, mengambil seluruh uang tunai yang ada di dompetnya dan menyelipkannya ke tangan ibu. Namun ibu menolak uang itu. Ibu justru menarik tangan Hani dan meletakkan sebuah benda kecil yang terbungkus kain kusam yang sangat kotor. Ibu berbisik bahwa Hani harus menyimpan benda itu dan jangan pernah menunjukkannya pada Arga, siapapun yang terjadi. Dengan sisa kekuatan yang ada, Hani membantu ibu berdiri. Ia mengajak ibu berjalan perlahan menjauhi kerumunan lampu merah menuju sebuah gang sempit yang lebih sepi. Di sana, Hani memanggil taksi daring melalui ponselnya. Ia memesan taksi itu bukan menuju rumahnya, melainkan menuju sebuah rumah kontrakan kecil milik mantan pengasuh Hani dulu, Bei Inah, yang letaknya cukup jauh di pinggiran kota. Selama menunggu taksi, Hani terus memegangi tangan ibu yang gemetar. Ia ingin memeluk ibu erat-erat, tapi ibu terus waspada melihat ke sekeliling. Ibu tampak trauma, ketakutan yang mendalam terpancar setiap kali ada pria dewasa yang melintas di dekat mereka. Taksi pun datang. Hani membukakan pintu untuk ibu dan memberikan sejumlah uang besar kepada sopirnya agar mengantar ibu dengan selamat sampai ke tangan Bei Inah. Hani memberikan secari kertas berisi pesan singkat untuk Bei Inah agar menjaga wanita tua itu dan merahasiakan keberadaannya dari siapapun, termasuk Arga. Setelah taksi itu menjauh, Hani berdiri mematung di pinggir jalan. Dunianya yang tadi pagi terasa sempurna, kini hancur berkeping-keping. Ia harus kembali ke rumah, ia harus bertemu Arga, dan ia harus bersikap seolah-olah ia baru saja pulang dari belanja biasa. Hani masuk kembali ke mobilnya. Tangannya gemetar saat memegang kemudi. Ia berkali-kali melihat ke arah cermin tengah, memastikan tidak ada yang mengikutinya. Di sepanjang jalan menuju rumah, ingatan Hani melompat ke masa-masa awal ia mengenal Arga. Arga adalah seorang manajer keuangan yang sangat cerdas di perusahaan ibu. Ibu sangat menyukainya karena Arga tampak sangat berdedikasi. Bahkan ibu yang menjodohkan Hani dengan Arga. Jika Arga adalah orang jahat, maka Arga adalah aktor terbaik yang pernah ada di dunia ini. Hani teringat bagaimana Arga menangis paling keras saat pemakaman simbolis ibu dilakukan. Arga yang memeluk Hani saat Hani nyaris pingsan di depan liang lahat kosong itu. Semuanya terasa sangat palsu sekarang. Sesampainya di gerbang rumah mewah mereka, Hani menarik napas panjang. Ia merapikan riasan wajahnya yang sedikit luntur karena tangis, memoleskan bedak dan lipstik untuk menutupi jejak kesedihannya. Ia harus menjadi aktris yang lebih hebat dari Arga. Saat pintu rumah terbuka, bau pengharum ruangan yang mewah menyambutnya. Namun bagi Hani, bau itu kini terasa menyesakkan, seperti bau penjara yang indah. Arga ternyata sudah ada di rumah, lebih awal dari biasanya. Pria itu duduk di ruang tamu sambil membaca beberapa berkas kantor dengan kacamata bertengger di hidungnya. Arga mendongak dan tersenyum sangat manis saat melihat Hani masuk. Ia berdiri, menghampiri istrinya, dan mengecup kening Hani seperti yang selalu ia lakukan. Arga bertanya mengapa Hani pulang sedikit terlambat dan mengapa wajahnya tampak pucat. Hani jantungnya berdegup kencang, namun ia berhasil mengatur suaranya agar tetap stabil. Hani beralasan bahwa ia tadi merasa pusing karena cuaca yang sangat terik di pasar swalayan dan sempat beristirahat sejenak di kafe. Arga tampak percaya. Ia mengelus pipi Hani dengan lembut dan menyuruhnya segera mandi agar merasa lebih segar. Saat Hani masuk ke kamar mandi, ia mengunci pintu dan terduduk di lantai. Ia membuka bungkusan kain kusam yang diberikan ibu tadi. Di dalamnya terdapat sebuah kunci kecil yang sudah berkarat dan sebuah foto lama yang sudah sangat lecek.
Foto itu memperlihatkan seorang wanita muda yang sangat cantik, namun bukan ibu. Di belakang foto itu tertulis sebuah nama, Dewi, dan sebuah tanggal yang sangat lama. Hani mengerutkan kening. Siapa Dewi? Dan kunci ini? Kunci apakah ini? Hani menyembunyikan benda-benda itu di dalam kotak pembalut di lemari kecil kamar mandi, tempat yang ia yakin Arga tidak akan pernah memeriksanya. Malam itu, saat makan malam, suasana terasa sangat mencekam bagi Hani. Setiap kali Arga menyuapkan makanan ke mulutnya, Hani membayangkan bagaimana tangan itu mungkin telah mendorong ibunya ke jurang. Arga bercerita tentang keuntungan perusahaan yang melonjak bulan ini dan rencananya untuk membeli villa baru di Bali sebagai hadiah ulang tahun pernikahan mereka yang kedua. Dulu, Hani akan sangat senang mendengar ini, tapi sekarang ia merasa mual. Ia menyadari bahwa setiap sen yang digunakan Arga adalah harta milik ibunya, harta yang mungkin dibayar dengan nyawa dan penderitaan ibunya selama setahun di jalanan. Arga kemudian bertanya tentang kalung yang biasanya dipakai Hani, kalung pemberian ibu. Hani terkejut dan meraba lehernya. Ia baru sadar kalung itu putus dan hilang, mungkin terjatuh saat ia berlutut memeluk ibu di trotoar tadi. Hani mendadak panik. Namun ia mencoba tenang dan berkata mungkin kalungnya terlepas saat ia mencoba baju di toko tadi sore. Mata Arga menyipit sesaat. Sebuah tatapan dingin yang hanya muncul sepersekian detik sebelum kembali berubah menjadi tatapan hangat. Arga berkata bahwa ia akan membelikan kalung yang jauh lebih mahal besok. Namun bagi Hani, tatapan singkat itu adalah konfirmasi pertama bahwa Arga memang menyembunyikan sesuatu yang gelap di balik keramahannya. Hani berpura-pura mengantuk dan masuk ke kamar lebih dulu. Ia mematikan lampu, namun matanya tetap terjaga di dalam kegelapan. Ia mendengar Arga masih sibuk di ruang kerjanya. Hani perlahan bangkit dan berjalan tanpa suara menuju ruang kerja Arga yang pintunya sedikit terbuka. Dari celah pintu, Hani melihat Arga sedang berbicara di telepon dengan suara yang sangat rendah, hampir berbisik. Hani menajamkan pendengarannya. Arga menyebut-nyebut tentang pencarian di lampu merah, dan wanita tua yang mirip. Jantung Hani nyaris melompat keluar. Arga sudah tahu. Arga ternyata memiliki mata-mata yang mengawasi jalanan itu. Hani segera kembali ke tempat tidur dan berpura-pura tidur nyenyak saat mendengar langkah kaki Arga mendekati kamar. Arga masuk, tidak langsung tidur, melainkan berdiri di samping tempat tidur sambil menatap Hani cukup lama dalam kegelapan. Hani bisa merasakan kehadiran Arga yang mengancam. Ia harus menahan napas agar tidak terlihat gemetar. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, Arga akhirnya berbaring di sampingnya. Hani mengepalkan tangannya di bawah selimut. Ia sadar, mulai besok, ia tidak bisa lagi bergerak sendirian. Ia butuh bantuan seseorang yang tidak berhubungan dengan Arga. Pikiran Hani tertuju pada Dimas, sahabat lamanya yang kini bekerja sebagai pengacara sukses. Dimas adalah satu-satunya orang yang sejak dulu kurang menyukai Arga, namun Hani selalu menganggap Dimas hanya cemburu. Sekarang Hani sadar bahwa mungkin insting Dimas sebagai pengacara jauh lebih tajam darinya. Hani berjanji pada dirinya sendiri bahwa besok pagi, ia akan menemui Dimas secara rahasia. Ia harus membongkar identitas kunci berkarat itu, dan siapa sebenarnya wanita bernama Dewi di foto itu. Hani menatap langit-langit kamar dengan penuh tekad. Ibu sudah berjuang hidup setahun di jalanan demi menemuinya, maka Hani tidak boleh kalah. Ia akan menjemput keadilan bagi ibunya, meskipun ia harus menghancurkan pria yang pernah ia anggap sebagai belahan jiwanya. Pagi itu, suasana di rumah mewah Hani terasa sangat mencekam meskipun sinar matahari masuk dengan indahnya melalui jendela-jendela besar. Hani terbangun dengan perasaan was-was yang luar biasa. Ia melirik ke samping, tempat tidur Arga sudah kosong dan rapi. Arga memang selalu bangun lebih awal untuk berolahraga sebelum berangkat ke kantor. Namun kali ini Hani merasa ketidakhadiran suaminya adalah sebuah kesempatan emas sekaligus ancaman. Hani segera beranjak menuju kamar mandi, memastikan pintu terkunci rapat, lalu ia mengambil kotak pembalut tempat ia menyembunyikan kunci berkarat dan foto wanita bernama Dewi tersebut. Hani menatap foto itu lekat-lekat di bawah cahaya lampu kamar mandi. Wanita itu memiliki sorot mata yang tajam, sangat berbeda dengan ibunya yang teduh. Siapa sebenarnya Dewi? Mengapa ibu menyimpannya selama setahun di jalanan seolah-olah benda ini adalah nyawanya? Hani segera memasukkan benda-benda itu ke dalam saku rahasia di dalam tas kerjanya. Ia tahu ia tidak bisa berlama-lama melamun. Ia harus segera menemui Dimas sebelum Arga mencurigai gerak-geriknya. Hani mengenakan pakaian kantor yang formal agar Arga mengira ia akan pergi ke butik atau melakukan urusan bisnis biasa.
Saat menuruni tangga, Hani melihat Arga sedang menyesap kopi hitamnya di meja makan sambil menatap layar tabletnya. Arga mendongak, memberikan senyum yang dulu selalu membuat Hani merasa aman. Namun sekarang senyum itu tampak seperti seringai pemangsa bagi Hani. Arga bertanya dengan nada santai kemana Hani akan pergi pagi-pagi sekali. Hani mencoba mengatur napasnya agar tidak terdengar memburu. Ia beralasan ada masalah stok kain di butik yang harus segera ia selesaikan dengan pemasok baru. Arga hanya mengangguk pelan, namun matanya tidak lepas dari wajah Hani. Ia berpesan agar Hani hati-hati dan tidak lupa menyalakan pelacak lokasi di ponselnya demi keamanan. Sebuah permintaan yang terdengar seperti perintah terselubung bagi Hani. Hani segera berpamitan dan masuk ke dalam mobilnya. Begitu keluar dari gerbang rumah, ia merasa seolah-olah ada mata yang mengikutinya dari kaca spion. Ia sengaja memutar jalan, masuk ke dalam pusat perbelanjaan yang padat, lalu keluar melalui pintu belakang dan memesan taksi konvensional menuju kantor Dimas. Ia meninggalkan mobilnya di parkiran mal agar pelacak lokasi di mobilnya menunjukkan bahwa ia sedang berada di sana. Strategi ini ia pelajari dari film-film detektif, dan ia tidak menyangka harus menerapkannya di kehidupan nyata demi menghindari suaminya sendiri. Sesampainya di kantor Dimas yang terletak di gedung pencakar langit pusat kota, Hani langsung menuju ruangan sahabatnya itu. Dimas terkejut melihat kedatangan Hani yang tiba-tiba dengan mata sembab dan wajah pucat. Hani tidak membuang waktu. Ia langsung menceritakan pertemuannya dengan ibu di lampu merah dan semua tuduhan yang ibu lontarkan pada Arga. Dimas terdiam 1000 bahasa. Ia tampak tidak terlalu terkejut, seolah-olah kecurigaannya selama ini akhirnya terbukti. Dimas mengambil foto wanita bernama Dewi itu dari tangan Hani dan mengerutkan keningnya dengan sangat dalam. Dimas berkata bahwa nama Dewi bukanlah nama yang asing di telinganya. Ia teringat sebuah kasus lama tentang perselisihan lahan dan penggelapan dana di perusahaan tekstil milik ibu belasan tahun yang lalu. Dewi adalah salah satu manajer kepercayaan ibu saat itu yang tiba-tiba menghilang setelah dituduh melakukan kecurangan. Hani merasa ada potongan teka-teki yang mulai menyatu. Ia kemudian menunjukkan kunci berkarat itu kepada Dimas. Dimas meneliti kunci tersebut dengan kaca pembesar. Ia melihat ada ukiran nomor seri yang sangat kecil di pangkal kunci tersebut. Dimas menduga ini adalah kunci loker atau brankas tua di sebuah bank yang sudah tidak beroperasi di pusat kota, atau mungkin kunci sebuah kotak deposit di firma hukum lama. Hani memohon kepada Dimas untuk menyelidiki siapa sebenarnya Dewi dan apa hubungannya dengan Arga. Dimas berjanji akan menggunakan koneksinya untuk mencari data kependudukan dan catatan sipil yang mungkin sudah terkubur lama. Namun, Dimas memperingatkan Hani untuk sangat berhati-hati karena Arga bukan orang sembarangan. Arga memiliki jaringan yang luas dan kekuasaan finansial yang bisa membeli apa saja, termasuk informasi. Hani mengangguk paham. Ia merasa sedikit lega karena setidaknya ada satu orang yang berdiri di pihaknya sekarang. Sebelum meninggalkan kantor Dimas, ponsel Hani bergetar hebat. Ada pesan masuk dari Arga yang bertanya mengapa posisi GPS Hani tidak bergerak dari mal selama 2 jam. Hani dengan cepat mengetik balasan bahwa ia sedang melakukan perawatan wajah yang memakan waktu lama sehingga ponselnya ia titipkan di loker terapis. Ia harus terus berbohong, meski hatinya terasa sangat perih karena mengkhianati pernikahan yang ia bangun dengan cinta. Namun, cinta itu kini telah berubah menjadi rasa takut dan haus akan kebenaran. Hani kembali ke mal, mengambil mobilnya, dan memutuskan untuk pergi ke rumah kontrakan Bei Inah untuk melihat kondisi ibu. Perjalanan menuju pinggiran kota terasa sangat panjang. Sepanjang jalan, Hani terus memikirkan kata-kata ibu tentang menyingkirkan. Apakah Arga benar-benar berniat membunuh ibu? Jika iya, mengapa ibu dibiarkan hidup sebagai pengemis? Apakah itu adalah bentuk siksaan yang lebih kejam daripada kematian? Hani merasa mual membayangkan kekejaman suaminya. Sesampainya di kontrakan Bei Inah yang sederhana namun bersih, Hani melihat ibu sedang duduk di dipan kayu sambil menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Bei Inah menyambut Hani dengan air mata yang bercucuran. Ia bercerita bahwa semalam ibu terus mengigau tentang jurang yang gelap dan suara laki-laki yang tertawa saat mobilnya didorong ke tepi jurang. Hani mendekati ibu, memeluknya dari belakang. Ibu tersentak kaget, namun saat menyadari itu adalah Hani, tubuhnya kembali rileks. Ibu menggenggam tangan Hani dan mulai berbicara dengan suara yang lebih jernih dari sebelumnya. Ibu bercerita bahwa pada malam kecelakaan itu, Arga mengajaknya bicara secara pribadi di dalam mobil. Arga mengatakan bahwa ia sudah tahu rahasia besar ibu. Ibu yang tadinya merasa bersalah, justru terkejut saat Arga menunjukkan kebencian yang luar biasa. Arga merasa hidupnya hancur karena keputusan ibu di masa lalu.
Ibu mencoba menjelaskan, namun Arga sudah gelap mata. Di pinggir jurang yang sepi, Arga keluar dari mobil dan membiarkan mobil itu meluncur dengan ibu di dalamnya. Ibu berhasil melompat keluar di detik terakhir sebelum mobil menghantam dasar jurang. Namun kepalanya terbentur batu besar yang membuatnya pingsan dan kehilangan ingatan selama berbulan-bulan. Ibu diselamatkan oleh seorang pemulung tua dan dibawa ke gubuknya. Selama setahun, ibu hidup dalam kebingungan, tidak tahu siapa dirinya, hingga akhirnya ingatan itu kembali sedikit demi sedikit saat ia melihat wajah Arga di sebuah papan iklan besar di pusat kota. Ibu kemudian mulai mencari jalan menuju rumah Hani, namun ia tidak memiliki uang dan penampilan yang layak, sehingga ia berakhir di lampu merah tersebut, menunggu kesempatan untuk bertemu Hani tanpa sepengetahuan Arga. Hani menangis sejadi-jadinya mendengar penderitaan ibunya. Ia merasa sangat bodoh karena selama ini hidup bahagia di atas penderitaan wanita yang melahirkannya. Ibu kemudian berbisik tentang foto Dewi. Ibu mengakui bahwa Dewi adalah saudara angkatnya yang dulu sangat iri padanya. Dewi mencintai pria yang sama dengan ibu, dan saat ibu menikah, Dewi bersumpah akan membalas dendam melalui anak-anak mereka. Hani terkejut. Apakah mungkin Arga adalah anak dari Dewi? Jika benar, berarti Arga mendekati Hani bukan karena cinta, melainkan sebagai bagian dari rencana balas dendam ibunya yang sudah lama direncanakan. Hani merasa seperti pion dalam papan catur yang dimainkan oleh orang-orang dari masa lalu. Hani harus segera pulang sebelum Arga kembali dari kantor. Ia berpamitan pada ibu dan Bei Inah, berjanji akan menjemput mereka secepat mungkin setelah semuanya aman. Saat berkendara pulang, hujan turun dengan sangat deras, seolah-olah alam sedang menangisi nasib Hani. Sesampainya di rumah, Hani melihat mobil Arga sudah terparkir di garasi. Ia merasa jantungnya berdegup sangat kencang hingga terasa sakit. Ia mencoba mengatur raut wajahnya di depan cermin mobil, memastikan tidak ada jejak tangis yang tersisa. Begitu masuk ke dalam rumah, lampu ruang tamu dalam keadaan mati, hanya ada cahaya remang-remang dari arah dapur. Hani berjalan perlahan, dan tiba-tiba ia melihat Arga berdiri di kegelapan dekat tangga. Arga tidak tersenyum kali ini. Ia memegang sebuah benda di tangannya, yang setelah Hani dekati, ternyata adalah kalung pemberian ibu yang Hani katakan hilang di mal. Arga menemukan kalung itu di bawah jok mobil Hani, tempat di mana Hani sempat panik dan tidak sengaja menjatuhkannya saat bertemu ibu kemarin. Arga berjalan mendekati Hani dengan langkah yang sangat pelan namun mengintimidasi. Ia bertanya dengan suara yang sangat dingin, mengapa kalung yang katanya hilang di mal bisa ada di dalam mobilnya. Arga juga bertanya kemana sebenarnya Hani pergi hari ini, karena ia sudah mengecek ke butik dan staf di sana mengatakan Hani tidak pernah datang sepanjang hari. Hani merasa terpojok, ia merasa seluruh oksigen di ruangan itu menghilang. Ia menatap mata Arga, mencari sisa-sisa pria yang ia cintai, namun yang ia temukan hanyalah sosok asing yang penuh dengan ancaman. Di babak ini, Hani menyadari bahwa sandiwaranya telah berakhir, dan permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Hani merasa seolah-olah seluruh pasokan oksigen di ruang tamu itu tersedot habis, saat Arga mengangkat kalung perak bermata zamrud itu tepat di depan wajahnya. Cahaya lampu dari teras menyinari butiran kristal di kalung itu, memantulkan kilatan dingin yang seolah mengejek kebohongan Hani. Jantung Hani berdegup sangat kencang, suaranya terdengar seperti genderang perang di telinganya sendiri. Ia menelan ludah, mencoba mencari sisa-sisa keberanian yang tadi ia kumpulkan di rumah Bei Inah. Ia tahu, satu langkah salah dalam berucap, maka nasibnya dan ibu bisa berakhir tragis malam ini juga. Arga melangkah maju, memperpendek jarak di antara mereka hingga Hani bisa mencium aroma parfum kayu manis suaminya yang biasanya menenangkan, namun kini terasa memuakkan. Arga bertanya sekali lagi dengan nada yang sangat rendah, hampir seperti bisikan setan, menuntut penjelasan mengapa kalung yang katanya hilang di mal bisa ditemukan di bawah jok mobil. Hani memaksakan sebuah tawa kecil yang terdengar sumbang. Ia berkata dengan suara yang sedikit bergetar bahwa ia pasti ceroboh. Mungkin kalung itu jatuh saat ia sedang merapikan tas di dalam mobil sebelum masuk ke mal, dan ia baru menyadarinya sekarang. Namun, Arga tidak tampak puas dengan jawaban itu. Ia menatap Hani dengan mata yang menyipit, seolah sedang membedah isi kepala istrinya. Arga kemudian menyebutkan bahwa ia sudah menelepon butik, dan manajer di sana mengatakan Hani tidak pernah muncul sepanjang hari. Hani merasa dunianya runtuh seketika. Ia terdesak, namun insting bertahannya muncul. Hani membalas dengan nada sedikit tinggi, berpura-pura marah untuk menutupi ketakutannya. Ia mengatakan bahwa ia memang tidak ke butik karena ia pergi ke makam ibu sendirian untuk menenangkan diri,
dan ia merasa tidak perlu lapor setiap detik kepada Arga karena ia merasa sangat sesak terus diawasi. Mendengar kata, makam ibu, raut wajah Arga berubah sedikit melunak, namun hanya sesaat. Pria itu menghela napas panjang, lalu perlahan melingkarkan tangannya di pinggang Hani. Ia meminta maaf dengan nada yang sangat tulus, mengatakan bahwa ia hanya sangat mengkhawatirkan keselamatan Hani karena akhir-akhir ini banyak berita tentang perampokan di jalanan. Arga mengecup kening Hani, namun bagi Hani, kecupan itu terasa seperti tanda kepemilikan seorang predator pada mangsanya. Arga menyuruh Hani segera beristirahat dan tidak perlu memikirkan pekerjaan dulu. Malam itu, di dalam kamar yang gelap, Hani berbaring memunggungi Arga. Ia tidak bisa tidur sedetik pun. Di dalam benaknya, ia terus memikirkan kunci berkarat dan foto wanita bernama Dewi. Hani menyadari bahwa rumah mewah ini bukan lagi tempat yang aman. Ia merasa setiap sudut ruangan memiliki telinga dan mata yang melapor pada Arga. Begitu ia mendengar dengkur halus suaminya, Hani perlahan bangun dan menuju balkon. Ia mengeluarkan ponsel rahasia yang tadi sempat ia beli saat di perjalanan pulang dan mengirim pesan singkat kepada Dimas. Ia meminta Dimas untuk mempercepat pencarian informasi tentang Dewi dan alamat bank atau tempat yang mungkin cocok dengan kunci berkarat tersebut. Keesokan harinya, Arga berangkat ke kantor lebih pagi dengan alasan ada rapat pemegang saham yang sangat penting. Begitu mobil Arga keluar dari gerbang, Hani langsung bergerak cepat. Ia tidak pergi ke butik, melainkan menuju perpustakaan daerah di pusat kota. Ia ingin mencari arsip berita lama tentang perusahaan tekstil ibunya dari belasan tahun yang lalu. Hani menghabiskan berjam-jam di depan komputer arsip, membolak-balik berita digital hingga matanya terasa perih. Akhirnya, ia menemukan sebuah berita kecil di pojok halaman surat kabar tahun 2010. Berita itu memuat tentang pengunduran diri salah satu manajer keuangan terbaik bernama Dewi Savitri karena dugaan penggelapan dana. Namun, yang membuat Hani nyaris berteriak adalah foto yang menyertai berita itu. Dewi Savitri tidak sendirian. Ia difoto sedang menggendong seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun. Anak itu memiliki tahi lalat kecil di bawah mata kirinya, persis seperti tahi lalat yang dimiliki Arga. Hani menutup mulutnya dengan tangan, air mata kemarahan mulai mengalir. Benar dugaan ibu, Arga adalah anak Dewi. Arga masuk ke dalam hidup Hani bukan karena kebetulan, tapi karena sebuah desain besar untuk membalas dendam atas kehancuran ibunya di masa lalu. Hani segera keluar dari perpustakaan dengan tubuh yang lemas. Ia merasa sangat bodoh karena telah menyerahkan seluruh hatinya dan harta ibunya kepada anak dari wanita yang pernah mengkhianati keluarganya. Saat ia berjalan menuju parkiran, ponsel rahasianya bergetar. Sebuah pesan dari Dimas masuk. Dimas mengatakan bahwa ia menemukan kecocokan untuk kunci berkarat tersebut. Kunci itu adalah kunci kotak deposit di sebuah gedung tua yang dulunya merupakan firma hukum keluarga Hani sebelum firma itu bangkrut. Lokasinya ada di kawasan kota tua yang sudah mulai terbengkalai. Tanpa membuang waktu, Hani memacu mobilnya menuju kawasan kota tua. Ia merasa dikejar oleh waktu. Ia harus menemukan apa yang disimpan ibu di sana sebelum Arga menyadari bahwa Hani sudah tahu identitas aslinya. Gedung tua itu tampak sangat kusam dengan cat yang mengelupas dan akar pohon yang merambat di dindingnya. Hani masuk ke dalam, disambut oleh aroma debu dan kertas tua yang menyengat. Seorang penjaga tua menyambutnya dengan tatapan curiga, namun setelah Hani menunjukkan kunci dan surat kuasa yang pernah ibu buatkan untuknya bertahun-tahun lalu, yang untungnya masih tersimpan di brankas butiknya, penjaga itu mengantarnya ke ruang bawah tanah. Di dalam sebuah kotak besi kecil nomor 402, Hani menemukan tumpukan dokumen yang sudah menguning. Di tumpukan paling atas terdapat sebuah surat bertuliskan tangan ibu yang ditujukan untuk Hani. Hani membaca surat itu dengan tangan gemetar. Di dalam surat itu, ibu menceritakan bahwa ia sebenarnya tahu Arga adalah anak Dewi sejak awal Arga melamar kerja. Ibu menerimanya karena ingin menebus kesalahan di masa lalu karena telah memecat Dewi secara tidak terhormat. Ibu ingin memberi Arga kesempatan untuk hidup baik. Namun, ibu mulai curiga saat menemukan dokumen palsu yang dibuat Arga untuk mengalihkan aset perusahaan secara perlahan ke sebuah yayasan di luar negeri. Di bawah surat itu, terdapat bukti transfer dan dokumen asli kepemilikan perusahaan yang selama ini dicari-cari oleh Arga. Ternyata, warisan yang selama ini dikelola Arga hanyalah cangkang kosong. Aset asli yang bernilai triliunan rupiah masih terkunci atas nama Hani sepenuhnya dengan syarat ibu masih hidup atau jasadnya ditemukan. Hani menyadari mengapa Arga tidak membunuh ibu secara langsung dan membiarkannya hidup sebagai pengemis.
Arga butuh ibu menghilang namun tidak dinyatakan mati secara resmi sampai seluruh proses pengalihan aset selesai. Atau ia butuh ibu tetap hidup namun dalam kondisi tidak berdaya agar bisa dipaksa menandatangani dokumen terakhir. Hani segera memasukkan semua dokumen itu ke dalam tasnya. Ia merasa memiliki senjata yang sangat kuat sekarang. Namun, saat ia berbalik ingin keluar dari ruang bawah tanah, langkahnya terhenti. Di ujung lorong yang gelap, berdiri sebuah bayangan tinggi yang sangat ia kenal. Arga berdiri di sana dengan wajah yang sangat dingin, tanpa senyum, tanpa topeng keramahan lagi. Di tangannya, Arga memegang ponsel Hani yang asli, yang ternyata telah ia pasangi alat penyadap suara jarak jauh. Arga melangkah maju ke dalam cahaya lampu yang remang-remang. Ia berkata dengan nada datar bahwa ia sudah menduga Hani akan pergi ke tempat ini suatu hari nanti. Arga mengaku bahwa ia meremehkan kecerdasan Hani. Ia mengira Hani hanya wanita manja yang hanya tahu soal mode dan kecantikan. Arga tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar sangat mengerikan di dalam ruangan sunyi itu. Ia mengatakan bahwa semua sudah terlambat. Ia sudah menyiapkan dokumen baru yang akan membuat Hani tampak seperti orang yang tidak stabil secara mental, sehingga seluruh kendali aset akan jatuh ke tangannya sebagai suami sah. Hani mundur perlahan, mencoba mencari jalan keluar, namun Arga terus mendekat. Arga mengatakan bahwa Hani harus ikut bersamanya sekarang jika tidak ingin terjadi sesuatu pada wanita tua di pinggiran kota. Darah Hani mendesir hebat. Arga sudah tahu keberadaan ibu di rumah Bei Inah. Hani merasa dunianya gelap sesaat. Arga mengancam akan menghabisi ibu jika Hani tidak menyerahkan dokumen yang baru saja ia ambil dari kotak deposit itu. Hani mendekap tasnya erat-erat. Ia merasa terjepit di antara dua pilihan yang mustahil, menyelamatkan harta ibunya atau menyelamatkan nyawa ibunya. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki banyak orang dari arah tangga. Arga tampak terkejut dan menoleh ke arah pintu. Apakah itu polisi? Atau orang-orang suruhan Arga yang lain? Hani memanfaatkan kelengahan Arga untuk berlari menuju celah di antara lemari-lemari besi tua. Ia tahu ia tidak boleh tertangkap di sini. Perang terbuka kini benar-benar pecah, dan Hani harus bertaruh dengan nyawanya untuk melindungi rahasia terakhir ibunya. Hani berlari sekuat tenaga menembus kegelapan lorong ruang bawah tanah yang pengap itu. Suara langkah sepatu pantofel Arga yang menghantam lantai semen terdengar bergema, menciptakan irama teror yang memacu adrenalin Hani hingga ke puncaknya. Ia tidak peduli lagi dengan debu yang mengotori blazer mahalnya atau napasnya yang mulai tersengal parah. Di dalam dekapannya, tas berisi dokumen asli aset perusahaan dan surat dari ibu adalah satu-satunya senjata yang ia miliki untuk menghancurkan topeng suaminya. Arga berteriak memanggil nama Hani dengan nada yang tidak lagi lembut, melainkan penuh dengan ancaman yang menggelegar. Arga mengatakan bahwa Hani tidak akan bisa lari jauh karena semua pintu keluar sudah dijaga oleh orang-orangnya. Hani terus berlari hingga ia menemukan sebuah tangga darurat kecil di sudut ruangan yang tertutup tumpukan kursi kayu tua. Dengan sisa tenaganya, ia menggeser kursi-kursi itu dan menyelinap naik. Ia keluar di sebuah gang sempit di samping gedung firma hukum tua tersebut. Hujan yang turun semakin deras menyamarkan sosoknya di antara bangunan-bangunan kolonial yang menjulang tinggi dan suram. Hani segera merogoh ponsel rahasianya dan menghubungi Dimas. Suaranya bergetar hebat saat ia memberitahu bahwa Arga sudah tahu segalanya dan sekarang sedang mengejarnya. Dimas terdengar sangat panik di seberang telepon. Ia menyuruh Hani untuk segera menuju kantor polisi pusat, namun Hani menolak. Ia tahu Arga memiliki koneksi di banyak tempat. Hani memilih untuk pergi ke sebuah gudang tua milik keluarga masa kecilnya di pinggiran kota yang sudah puluhan tahun tidak dikunjungi. Gudang itu adalah tempat yang paling tidak mungkin terpikirkan oleh Arga karena secara administratif, gudang itu sudah dihapus dari daftar aset perusahaan sejak lama. Sambil menunggu taksi daring yang ia pesan dengan nama samaran, Hani teringat dokumen yang baru saja ia baca. Kunci berkarat itu memang kunci pembuka kotak deposit. Namun di dalam kotak itu juga terselip sebuah catatan kecil tentang lokasi gudang tua tersebut. Hani merasa ibu sudah memprediksi bahwa suatu saat mereka akan membutuhkan tempat persembunyian yang tidak tercatat di GPS atau peta digital manapun. Taksi pun datang, dan Hani segera meluncur menuju lokasi. Di sepanjang jalan, ia terus menoleh ke belakang, memastikan tidak ada mobil hitam yang membuntutinya. Sesampainya di gudang tua yang dikelilingi ilalang setinggi pinggang, Hani merasa suasana sangat sunyi dan mencekam. Ia masuk ke dalam dengan menggunakan kunci yang sama yang ia gunakan untuk kotak deposit tadi. Ternyata kunci berkarat itu adalah kunci serbaguna untuk semua properti pribadi ibu yang bersifat rahasia. Di dalam gudang yang gelap dan berbau apek itu,
Hani menyalakan senter ponselnya. Ia terkejut melihat sebuah kotak kayu besar di tengah ruangan yang berisi dokumen-dokumen kelahiran. Hani perlahan membukanya dan menemukan sebuah map biru yang sangat rapi. Di dalam map itu, terdapat akta kelahiran Arga yang asli. Nama ibunya tertulis Dewi Savitri, namun yang membuat jantung Hani nyaris berhenti adalah kolom nama ayah. Nama ayah Arga adalah pria yang sama dengan ayah kandung Hani. Hani jatuh terduduk di lantai gudang yang dingin. Kenyataan pahit menghantamnya lebih keras daripada badai di luar sana. Arga bukan hanya anak dari musuh ibunya, Arga adalah kakak tiri Hani sendiri. Hani merasa mual yang luar biasa. Pernikahannya selama 2 tahun ini adalah sebuah inses yang direncanakan dengan sangat rapi oleh Dewi untuk menghancurkan garis keturunan ibu. Air mata Hani tumpah bukan lagi karena sedih, tapi karena rasa jijik dan kemarahan yang meluap-luap. Ia menyadari mengapa Arga begitu membenci ibu. Arga merasa ibunya, Dewi, disingkirkan oleh ibu agar ibu bisa memiliki ayah Hani sepenuhnya. Arga tumbuh besar dengan narasi kebencian yang dicekoki oleh Dewi sejak kecil. Warisan yang ia incar bukan hanya soal uang, tapi soal mengambil kembali apa yang ia anggap sebagai haknya sebagai anak lelaki tertua, meski ia lahir dari hubungan gelap. Hani segera mengambil foto dokumen-dokumen itu dan mengirimkannya kepada Dimas sebagai cadangan. Namun, saat ia sedang sibuk mengirim data, terdengar suara mesin mobil yang mendekat ke arah gudang. Lampu sorot mobil menembus celah-celah dinding kayu gudang yang sudah lapuk. Hani mematikan senter ponselnya dan bersembunyi di balik tumpukan karung goni. Ia mendengar suara pintu mobil ditutup dan langkah kaki beberapa orang yang berjalan di atas rumput kering. Itu bukan suara Arga. Itu adalah suara seorang wanita yang terdengar sangat berwibawa namun penuh dengan nada sinis. Wanita itu memanggil nama Hani, menyuruhnya keluar karena ia tahu Hani ada di dalam. Hani mengintip dari balik karung dan melihat seorang wanita parubaya dengan pakaian sangat mewah berdiri di tengah gudang. Wajahnya sangat mirip dengan wanita di foto yang ibu simpan. Itu adalah Dewi Savitri, ibu kandung Arga yang selama ini dikira sudah meninggal atau menghilang. Dewi berjalan perlahan sambil mengayunkan tongkat peraknya. Ia berkata bahwa Hani sangat mirip dengan ibunya, selalu merasa paling suci dan paling benar. Dewi bercerita bahwa ia menghabiskan puluhan tahun untuk merancang momen ini. Ia sengaja mengirim Arga untuk mendekati Hani, membuat Hani jatuh cinta, dan membiarkan mereka menikah agar ia bisa melihat ibu hancur perlahan saat mengetahui menantunya adalah anak dari wanita yang paling ia benci. Dewi tertawa dingin, suaranya menggema di ruangan sunyi itu seperti suara hantu dari masa lalu. Hani akhirnya memberanikan diri untuk keluar dari persembunyiannya. Ia berdiri tegak menatap Dewi dengan penuh kebencian. Hani mengatakan bahwa rencana Dewi sudah gagal karena ibu masih hidup. Mendengar hal itu, ekspresi wajah Dewi berubah menjadi sangat liar. Ia tidak percaya bahwa wanita yang sudah didorong ke jurang oleh putranya sendiri bisa selamat. Dewi berteriak memerintahkan 2 orang pria berbadan besar yang bersamanya untuk menggeledah Hani dan mengambil tasnya. Terjadi aksi tarik-menarik yang hebat. Hani berusaha mempertahankan tasnya sekuat tenaga. Salah satu pria itu menampar Hani hingga ia tersungkur, namun Hani tidak melepaskan dokumen itu. Di saat genting tersebut, tiba-tiba pintu gudang didobrak dari luar. Arga muncul dengan wajah yang sangat kalut. Ia melihat Hani tersungkur di lantai dan ibunya, Dewi, berdiri di sana. Arga berteriak menyuruh orang-orang ibunya untuk melepaskan Hani. Terjadi konfrontasi antara ibu dan anak. Arga tampak tidak setuju dengan cara kasar yang dilakukan Dewi. Arga mengaku pada Dewi bahwa ia memang membenci ibu, tapi ia tidak pernah setuju untuk menyakiti Hani lebih jauh setelah ia mengetahui kebenaran bahwa Hani adalah adiknya sendiri. Arga tampak mengalami konflik batin yang luar biasa selama setahun ini. Di satu sisi ia ingin harta, di sisi lain ia merasa berdosa setiap kali menyentuh Hani. Arga mendekati Hani dan mencoba membantunya berdiri, namun Hani menepis tangan Arga dengan penuh rasa jijik. Hani meludahi lantai di depan Arga dan menyebutnya sebagai monster yang tidak punya hati. Dewi yang melihat putranya mulai lembek, menjadi sangat marah. Ia mengambil pistol kecil dari dalam tasnya dan mengarahkannya pada Hani. Ia berkata jika ia tidak bisa memiliki hartanya, maka tidak boleh ada seorang pun yang memilikinya, termasuk Hani yang merupakan sisa-sisa keturunan musuhnya. Arga langsung berdiri di depan Hani, melindungi adiknya itu dari moncong senjata ibunya sendiri. Suasana di dalam gudang menjadi sangat kacau. Arga memohon pada ibunya untuk berhenti dan pergi ke luar negeri bersama uang yang sudah mereka kumpulkan sejauh ini. Namun, Dewi sudah kehilangan akal sehatnya.
Obsesi dendamnya selama belasan tahun telah membuatnya buta. Saat Dewi hendak menarik pelatuknya, terdengar suara sirine polisi yang meraung-raung dari kejauhan. Ternyata Dimas tidak datang sendiri. Ia membawa pasukan kepolisian setelah melacak koordinat ponsel rahasia Hani. Orang-orang suruhan Dewi panik dan mencoba melarikan diri melalui pintu belakang. Namun mereka segera dikepung. Dewi tertawa histeris, menyadari bahwa pelariannya sudah berakhir. Ia menatap Arga dengan penuh kekecewaan, menyebut Arga sebagai kegagalannya yang terbesar karena telah jatuh cinta pada musuhnya sendiri. Sebelum polisi masuk, Arga menatap Hani untuk terakhir kalinya dengan tatapan yang sangat sedih dan penuh penyesalan. Ia berbisik pelan, meminta maaf atas semua penderitaan yang ia berikan pada Hani dan ibu. Arga kemudian merebut pistol dari tangan ibunya dan mencoba melakukan tindakan nekat. Hani berteriak histeris melihat drama keluarga yang begitu kelam di depan matanya. Polisi merangsek masuk dan berhasil melumpuhkan Dewi serta Arga sebelum ada peluru yang meletus. Mereka berdua diborgol di depan mata Hani. Hani hanya bisa terduduk lemas di tanah, memeluk tas dokumennya erat-erat seolah-olah itu adalah satu-satunya pegangannya di dunia ini. Ia menyadari bahwa kemenangan ini terasa sangat pahit. Ia berhasil mendapatkan hartanya kembali, ia berhasil menyelamatkan ibunya, namun ia harus menerima kenyataan bahwa hidupnya selama 2 tahun ini adalah sebuah kebohongan besar yang melibatkan darah dagingnya sendiri. Hani dibawa keluar dari gudang oleh Dimas yang langsung menyelimutinya dengan jaket. Di bawah guyuran hujan, Hani menatap mobil polisi yang membawa Arga dan Dewi pergi. Ia tahu, setelah malam ini, ia harus memulai hidup yang benar-benar baru. Ia harus menemui ibu di rumah Bei Inah dan menceritakan kebenaran tentang Arga, sebuah kebenaran yang mungkin akan menghancurkan hati ibu sekali lagi. Namun, Hani berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menjadi pelindung bagi ibunya, seperti cara ibu melindunginya selama ini melalui kunci berkarat yang tak ternilai harganya itu. Hani duduk tertegun di dalam mobil Dimas yang melaju menembus kegelapan malam menuju rumah kontrakan Bei Inah. Di pangkuannya, tas berisi dokumen-dokumen itu terasa sangat berat, seolah membawa beban dosa masa lalu yang baru saja ia bongkar. Hujan sudah mereda, menyisakan bau tanah yang basah dan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Dimas sesekali melirik Hani dengan tatapan cemas, namun ia memilih untuk diam, memberikan ruang bagi sahabatnya itu untuk menata kepingan hatinya yang hancur. Hani menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu jalan yang kabur oleh sisa air mata di pelupuk matanya. Ia tidak tahu bagaimana harus memulai kalimat pertama saat bertemu ibu nanti. Sesampainya di rumah Bei Inah, suasana tampak sepi namun lampu ruang tamu masih menyala terang. Bei Inah menyambut mereka di pintu dengan wajah yang sangat lega namun sekaligus penuh tanya melihat kondisi Hani yang berantakan dengan luka lebam di pipi. Hani langsung masuk dan menemukan ibu sedang duduk di kursi kayu, sedang memegang sebuah tasbih tua. Saat melihat Hani, ibu segera bangkit dan memeluknya erat. Ibu seolah sudah merasakan ada badai besar yang baru saja dilewati putrinya. Hani menangis sejadi-jadinya di bahu ibu, melepaskan segala rasa jijik dan sesak yang menghimpit dadanya sejak di gudang tua tadi. Setelah tangisnya sedikit mereda, Hani mengajak ibu duduk di ruang tengah yang remang-remang. Dimas menunggu di teras depan untuk memberi mereka privasi. Hani mengeluarkan map biru itu dengan tangan yang masih gemetar. Ia menarik napas panjang, lalu perlahan mulai menceritakan siapa sebenarnya Arga. Hani menceritakan tentang Dewi Savitri yang ternyata masih hidup dan menjadi otak di balik semua ini. Namun, saat Hani sampai pada bagian tentang akta kelahiran Arga dan siapa ayah kandungnya, suara Hani tercekat. Ia menatap mata ibu, mencari kekuatan di sana. Hani berbisik pelan bahwa Arga adalah anak dari ayah Hani juga. Mendengar hal itu, ibu tidak berteriak atau pingsan seperti yang Hani bayangkan. Ibu justru terdiam sangat lama, matanya menatap kosong ke arah lantai semen yang retak. Ibu menarik napas panjang, sebuah napas yang terdengar sangat lelah, seolah beban rahasia yang ia simpan selama puluhan tahun akhirnya tumpah juga. Ibu kemudian memegang tangan Hani, dan mulai berbicara dengan suara yang sangat tenang namun penuh dengan kepedihan. Ibu mengakui bahwa ia sudah lama mencurigai hal itu, namun ia selalu mencoba menyangkalnya demi kebahagiaan Hani. Ibu bercerita bahwa dulu, ayah Hani memang pernah memiliki hubungan gelap dengan Dewi sebelum Hani lahir. Saat itu, ibu sedang berjuang mempertahankan perusahaan yang nyaris bangkrut, dan ayah Hani merasa kesepian hingga berpaling pada Dewi yang merupakan manajer keuangan mereka. Saat Dewi hamil, ia meminta ayah Hani untuk menceraikan ibu, namun ayah Hani menolak karena ia masih sangat mencintai ibu.
Ayah Hani memberikan sejumlah uang besar kepada Dewi agar ia pergi jauh dan membesarkan anak itu secara rahasia. Namun, Dewi bukanlah wanita yang mudah dipuaskan dengan uang. Ia menginginkan pengakuan dan seluruh harta yang dimiliki keluarga ibu. Ibu menceritakan bahwa alasan utama ia memecat Dewi belasan tahun lalu bukan hanya karena penggelapan dana, tapi karena Dewi datang ke kantor dan mengancam akan memberitahu Hani kecil tentang keberadaan kakak tirinya. Ibu melakukan segala cara untuk melindungi mental Hani, agar tidak tumbuh dalam bayang-bayang perselingkuhan ayahnya. Ibu tidak menyangka bahwa dendam Dewi akan sedalam itu hingga tega mengorbankan masa depan Arga untuk masuk ke dalam jebakan pernikahan sedarah ini. Hani merasa dunianya kembali berguncang. Ternyata selama ini ia hidup dalam gelembung kebohongan yang diciptakan demi melindunginya. Namun justru gelembung itulah yang membuatnya masuk ke dalam mulut harimau. Hani kemudian bertanya tentang dokumen aset triliunan rupiah yang ia temukan di gudang. Ibu menjelaskan bahwa aset itu adalah warisan murni dari kakek Hani yang memang dikunci dengan sistem amanah. Ayah Hani tidak memiliki hak sepeser pun atas aset itu, dan itulah alasan mengapa Dewi sangat marah. Dewi merasa anaknya, sebagai anak laki-laki tertua dari ayah Hani, berhak atas segalanya. Padahal secara hukum dan garis keturunan pemilik perusahaan, hanya Hani yang sah sebagai ahli waris. Arga hanyalah pion yang digunakan Dewi untuk mencoba merampas harta yang tidak pernah menjadi haknya. Malam itu, Hani tidak bisa memejamkan mata. Ia duduk di samping ibu yang sudah terlelap karena kelelahan. Hani membuka ponselnya dan melihat berita daring yang mulai ramai membicarakan penangkapan seorang pengusaha muda sukses atas tuduhan percobaan pembunuhan dan penipuan dokumen negara. Foto Arga terpampang di sana, namun kali ini Hani tidak melihatnya sebagai suami yang tampan, melainkan sebagai seorang pria yang jiwanya telah diracuni oleh kebencian ibunya sendiri. Hani merasa ada secercah rasa kasihan pada Arga, namun rasa sakit hati dan pengkhianatan jauh lebih besar menguasai dirinya. Keesokan paginya, Dimas datang kembali membawa kabar baru dari kepolisian. Arga ternyata mulai berbicara. Di dalam sel tahanan, Arga memberikan pengakuan yang mengejutkan bahwa ia sebenarnya sempat ingin menghentikan rencana ibunya sebulan sebelum kecelakaan ibu terjadi. Arga mengaku bahwa ia benar-benar jatuh cinta pada Hani dan tidak ingin menyakiti keluarga Hani lagi. Namun, Dewi mengancam akan menyakiti Hani jika Arga berani berkhianat. Arga tertekan di antara rasa cintanya pada Hani dan rasa takutnya pada ibunya yang manipulatif. Arga jugalah yang secara diam-diam membayar pemulung untuk merawat ibu di gubuk selama setahun ini, karena ia tidak tega melihat ibu benar-benar mati, namun ia juga terlalu takut untuk membawa ibu kembali. Hani mendengarkan penjelasan Dimas dengan perasaan yang campur aduk. Jadi, selama setahun ini Arga tahu ibu masih hidup? Arga membiarkan ibu menderita di jalanan hanya agar ia tetap bisa bersama Hani? Bagi Hani, itu bukan cinta, melainkan sebuah egoisme yang sangat kejam. Hani meminta Dimas untuk mengurus semua proses perceraiannya sesegera mungkin. Ia tidak ingin memiliki hubungan apapun lagi dengan Arga, meski pria itu memiliki darah yang sama dengannya. Hani ingin menghapus setiap jejak Arga dari hidupnya, mulai dari nama belakangnya hingga memori di dalam rumah mewah itu. Hani dan ibu kemudian memutuskan untuk kembali ke rumah besar mereka, namun kali ini dikawal ketat oleh tim keamanan yang disewa Dimas. Hani ingin mengambil kembali otoritasnya di perusahaan dan rumah tersebut. Saat memasuki gerbang rumah, para asisten rumah tangga menyambut ibu dengan tangisan haru. Mereka tidak menyangka nyonya besar mereka masih hidup setelah dinyatakan meninggal setahun lalu. Hani memerintahkan agar semua barang-barang Arga dikemasi dan dibuang atau disumbangkan. Ia tidak ingin ada satupun benda yang mengingatkannya pada pengkhianatan besar itu. Di dalam kamar kerja Arga, Hani menemukan sebuah buku harian kecil yang tersembunyi di balik laci terkunci. Hani membacanya dengan rasa ingin tahu yang besar. Di dalam buku itu, Arga menuliskan semua pergolakan batinnya. Ada satu tulisan yang membuat Hani terhenti. Hari ini aku menikahi adikku sendiri. Tuhan, ampuni aku, tapi aku tidak bisa melepaskannya. Aku akan memberikan seluruh harta ini padanya suatu saat nanti, setelah ibuku puas dengan dendamnya. Hani menutup buku itu dengan kasar. Ia menyadari bahwa Arga adalah produk dari didikan yang salah dan lingkungan yang penuh kebencian. Namun, itu tidak membenarkan setiap air mata yang jatuh dari mata ibu selama setahun ini. Hani kemudian mengumpulkan seluruh jajaran direksi perusahaan melalui panggilan mendesak. Ia muncul di layar monitor dengan wajah yang sangat tegas, didampingi oleh ibu yang duduk di kursi roda karena kakinya masih sering terasa nyeri. Hani mengumumkan bahwa ia mengambil alih jabatan direktur utama sepenuhnya,
dan membatalkan semua kebijakan yang pernah dibuat Arga. Para pemegang saham yang selama ini tunduk pada Arga tampak pucat pasi, menyadari bahwa pemilik asli perusahaan telah kembali dengan kekuatan penuh. Hani memberikan ultimatum bahwa siapapun yang terlibat membantu Arga menggelapkan dana, akan diseret ke jalur hukum tanpa ampun. Di tengah kesibukan itu, Hani menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam amarah. Ia menatap ibu yang mulai bisa tersenyum kembali sambil meminum teh di taman belakang. Hani menyadari bahwa harta dan perusahaan ini tidak ada artinya jika ia kehilangan kedamaian hatinya. Ia memutuskan untuk mendonasikan sebagian besar aset yang selama ini diperebutkan Dewi untuk membangun panti asuhan dan rumah singgah bagi para pengemis tua, sebagai bentuk syukur atas kembalinya ibu ke pelukannya. Hani ingin mengubah energi negatif dari dendam masa lalu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Namun, ketenangan itu terusik saat Dimas menelepon dan memberitahu bahwa Dewi Savitri menolak untuk makan dan terus berteriak memanggil nama ibu di dalam penjara. Dewi menuntut untuk bertemu ibu untuk terakhir kalinya sebelum ia dipindahkan ke penjara dengan keamanan maksimum. Dimas menyarankan agar ibu tidak perlu datang, namun ibu justru berkata sebaliknya. Ibu ingin menghadapi masa lalunya agar ia bisa benar-benar melepaskannya. Hani merasa khawatir, namun ia menghormati keputusan ibunya. Hani berjanji akan menemani ibu bertemu dengan wanita yang hampir menghancurkan hidup mereka tersebut. Perjalanan menuju kantor polisi terasa sangat sunyi. Hani menggenggam tangan ibu yang dingin. Ia tahu pertemuan ini akan menjadi sangat emosional. Saat mereka masuk ke ruang kunjungan, Dewi tampak sangat kurus dan kuyu, namun matanya masih memancarkan api kebencian yang sama. Saat melihat ibu masuk, Dewi tertawa mengejek, menanyakan bagaimana rasanya tidur di trotoar selama setahun. Ibu tidak membalas ejekan itu dengan kemarahan. Ibu justru duduk dengan tenang dan berkata bahwa ia sudah memaafkan Dewi sejak lama, bahkan sebelum kecelakaan itu terjadi. Ibu mengatakan bahwa ia merasa kasihan pada Dewi karena selama puluhan tahun hatinya dipenuhi oleh racun yang tidak memberikan keuntungan apapun. Dewi terdiam. Ia tampak terguncang melihat ketenangan ibu. Ibu kemudian memberikan sebuah kabar yang membuat Dewi benar-benar hancur. Arga telah mencoba mengakhiri hidupnya di dalam sel pagi ini karena merasa sangat berdosa pada Hani dan ibu. Mendengar hal itu, Dewi berteriak histeris, menyalahkan dirinya sendiri dan juga menyalahkan ibu. Hani melihat pemandangan itu dengan rasa ngeri sekaligus sedih. Ia menyadari bahwa dendam hanya akan melahirkan kehancuran bagi siapa saja yang memeliharanya. Suasana di dalam mobil dalam perjalanan pulang dari kantor polisi terasa begitu hampa. Suara tangis histeris Dewi Savitri seolah masih terngiang-ngiang di telinga Hani, menciptakan simfoni kepedihan yang menyakitkan. Hani melirik ibunya yang duduk di kursi samping kemudi. Wajah ibu tampak sangat tenang, matanya menatap lurus ke depan, namun jemarinya yang memegang tasbih terus bergerak cepat. Hani tahu, di balik ketenangan itu, ibu sedang berperang dengan memori pahit yang baru saja dibongkar kembali oleh wanita yang pernah menjadi sahabatnya itu. Hani ingin bertanya banyak hal, namun ia merasa ini bukan waktu yang tepat untuk mengusik ketenangan ibu yang baru saja terkumpul. Sesampainya di rumah, Hani langsung menuju kamar kerja Arga. Ia merasa masih ada sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya dari buku harian kecil yang ia temukan kemarin. Hani mengunci pintu, menyalakan lampu meja yang redup, dan kembali membuka halaman demi halaman buku bersampul kulit hitam itu. Kali ini, ia membaca dengan lebih teliti, bukan lagi dengan rasa marah, melainkan dengan keinginan untuk memahami bagaimana seorang pria bisa menjadi begitu manipulatif sekaligus rapuh. Di halaman tengah, Hani menemukan sebuah foto kecil yang terselip. Foto itu bukan foto Dewi atau ibu, melainkan foto Hani saat masih kuliah, diambil secara sembunyi-sembunyi dari kejauhan. Di bawah foto itu, Arga menuliskan kalimat yang menyayat hati. Hari ini aku pertama kali melihatnya di perpustakaan kampus. Ibu menyuruhku mendekatinya untuk menghancurkannya. Tapi mengapa jantungku berdetak begitu kencang hanya dengan melihat senyumnya? Apakah ini hukuman bagiku? Jatuh cinta pada targetku sendiri. Hani menutup mulutnya, air mata kembali menetes. Jadi, Arga sudah mencintainya jauh sebelum rencana pernikahan itu disusun oleh Dewi. Pernikahan mereka bukan sekadar transaksi bisnis bagi Arga, tapi sebuah perjuangan antara ambisi ibunya dan perasaannya yang tulus. Hani merasa mual sekaligus kasihan. Arga adalah korban dari obsesi gila Dewi yang ingin membalas dendam dengan cara yang paling menjijikkan. Hani terus membalik halaman hingga ke bagian akhir, tepat beberapa hari sebelum ibu kecelakaan. Di sana,
Tulisan tangan Arga tampak sangat berantakan, seolah ditulis dalam keadaan panik atau mabuk. Arga menulis bahwa ia menemukan bukti bahwa Dewi diam-diam menyewa orang untuk mencelakai ibu tanpa sepengetahuannya. Arga mencoba menghalangi, namun Dewi mengancam akan membongkar rahasia status Arga kepada Hani jika Arga ikut campur. Arga merasa terjepit. Ia tidak ingin kehilangan Hani, tapi ia juga tidak ingin ibu mati. Hani tertegun. Apakah ini berarti kecelakaan ibu sebenarnya bukan sepenuhnya rencana Arga? Apakah Arga hanya membiarkan karena takut kehilangan posisi di samping Hani? Pikiran Hani terputus saat suara ketukan pintu terdengar. Itu adalah Dimas. Pengacara muda itu datang dengan wajah yang sangat serius, membawa setumpuk dokumen legal yang baru saja ia ambil dari bank pusat. Dimas memberitahu Hani bahwa ada aliran dana yang sangat mencurigakan dari rekening pribadi Arga ke sebuah rumah sakit jiwa di luar kota selama setahun terakhir. Hani mengernyitkan kening. Siapa yang dibiayai Arga di sana? Arga tidak punya kerabat lain selain Dewi. Hani dan Dimas segera memutuskan untuk menyelidiki hal ini besok pagi. Insting Hani mengatakan bahwa ini adalah potongan teka-teki terakhir yang akan menjelaskan mengapa Arga bersikap begitu kontradiktif. Keesokan harinya, Hani dan Dimas menempuh perjalanan 3 jam menuju rumah sakit jiwa yang terletak di perbukitan yang sunyi. Udara di sana sangat dingin dan berkabut, menambah kesan misterius pada bangunan tua bergaya kolonial tersebut. Setelah menunjukkan surat kuasa dan identitas sebagai istri Arga, pihak rumah sakit mengizinkan Hani masuk ke bangsal VIP. Di sana, di sebuah kamar yang sangat bersih dengan pemandangan taman bunga, Hani melihat seorang wanita tua yang duduk di kursi roda. Wanita itu bukan Dewi, bukan pula ibu. Wajahnya sangat pucat, rambutnya putih bersih, dan tatapannya kosong menatap keluar jendela. Hani bertanya kepada perawat siapa wanita itu. Perawat menjelaskan bahwa wanita itu adalah pasien yang seluruh biayanya ditanggung oleh Tuan Arga. Namanya adalah Sarah, dan ia sudah berada di sana selama 15 tahun karena trauma berat akibat kehilangan anaknya. Jantung Hani berdegup kencang saat mendengar nama itu. Ia teringat cerita ibu tentang sahabat ayah Hani yang lain, seorang wanita bernama Sarah yang dikabarkan meninggal dalam kebakaran gudang belasan tahun lalu. Hani mendekati wanita itu perlahan, memanggil namanya dengan lembut. Wanita itu menoleh, dan saat matanya bertemu dengan mata Hani, ada kilatan kesadaran yang muncul sesaat sebelum kembali hilang. Dimas menemukan catatan medis Sarah dan terungkaplah sebuah kebenaran yang lebih mengerikan. Sarah adalah ibu kandung Arga yang sebenarnya. Dewi Savitri ternyata telah mencuri Arga saat masih bayi dari tangan Sarah setelah menghasut ayah Hani bahwa Sarah tidak stabil secara mental. Dewi membesarkan Arga sebagai anaknya sendiri hanya untuk dijadikan senjata balas dendam. Sarah yang kehilangan bayinya menjadi gila dan dikurung oleh Dewi di tempat ini agar rahasianya tidak terbongkar. Arga baru mengetahui kebenaran ini 2 tahun lalu, sesaat sebelum menikahi Hani. Itulah alasan Arga sangat membenci Dewi namun tidak bisa melepaskan diri karena Dewi memegang kendali penuh atas perawatan Sarah. Hani jatuh terduduk di kursi tunggu rumah sakit. Kepalanya terasa ingin pecah. Jadi, Arga juga ditipu oleh Dewi selama puluhan tahun? Arga membiayai ibu kandungnya di tempat ini secara diam-diam sambil berpura-pura menjadi anak berbakti bagi Dewi yang haus darah. Hani menyadari betapa berat beban yang dipikul Arga. Arga menikahi Hani bukan karena ia ingin menghancurkan Hani atas perintah Dewi, tapi karena ia berharap dengan memiliki akses ke warisan ibu, ia bisa membawa Sarah keluar dari sana dan melarikan diri dari pengaruh Dewi. Namun, Dewi terlalu kuat dan licik, membuat Arga terjebak dalam lingkaran setan yang tak berujung. Hani menatap Sarah yang malang itu dengan rasa iba yang mendalam. Ia merasa kemarahannya pada Arga mulai luntur, berganti dengan rasa sedih yang luar biasa. Arga adalah seorang anak yang hanya ingin menyelamatkan ibunya, namun ia memilih jalan yang salah. Hani segera menghubungi rumah sakit tempat Arga dirawat setelah percobaan bunuh dirinya. Ia ingin bicara dengan Arga. Ia ingin tahu apakah Arga masih memiliki keinginan untuk hidup setelah rahasia ini terbongkar. Dimas mencoba menahan Hani, memperingatkan bahwa Arga tetaplah pria yang sudah berbohong dan mencelakai ibu, namun Hani bersikeras. Ia merasa harus meluruskan benang kusut ini demi kedamaian semua orang. Sesampainya di rumah sakit tempat Arga dirawat, Hani melihat Arga terbaring lemah dengan banyak selang di tubuhnya. Wajahnya yang biasanya sombong kini tampak sangat rapuh dan pucat. Saat Arga membuka matanya dan melihat Hani, air mata langsung mengalir di sudut matanya yang cekung. Arga mencoba bicara namun suaranya hanya berupa bisikan parau. Ia memohon maaf berulang kali, bukan soal uang, tapi soal kebohongan identitasnya.
Hani memegang tangan Arga, memberitahu bahwa ia sudah tahu tentang Sarah. Arga tersentak. Tubuhnya gemetar hebat. Ia merasa rahasia terdalamnya sudah terbuka lebar di depan wanita yang paling ia cintai sekaligus ia sakiti. Arga mengakui bahwa malam kecelakaan ibu, ia sebenarnya ingin membawa ibu menemui Sarah agar ibu tahu betapa jahatnya Dewi. Namun di tengah jalan, mobil mereka disabotase oleh orang suruhan Dewi hingga remnya blong. Arga berhasil melompat keluar dan mencoba menarik ibu, tapi ia gagal. Ia mengira ibu sudah meninggal, dan saat ia menemukan ibu masih hidup setahun kemudian, ia merasa sangat takut. Ia takut jika ibu kembali, Dewi akan membunuh Sarah sebagai hukuman bagi Arga. Itulah sebabnya ia membiarkan ibu di jalanan, sambil setiap malam ia menangis karena rasa bersalah yang membakar jiwanya. Arga merasa dirinya adalah manusia paling hina di dunia ini. Hani terdiam, meresapi setiap kata-kata Arga. Ia melihat seorang pria yang hancur karena cinta yang salah pada dua orang ibu, satu ibu kandung yang malang, dan satu ibu angkat yang iblis. Hani berkata pada Arga bahwa ia akan mengurus perpindahan Sarah ke fasilitas yang lebih baik dan aman dari jangkauan Dewi. Namun, Hani juga menegaskan bahwa hubungan mereka sudah berakhir secara hukum dan hati. Ia memaafkan Arga sebagai sesama manusia yang menjadi korban Dewi, namun ia tidak bisa kembali menjadi istrinya. Arga mengangguk lemah, ia menerima konsekuensi itu dengan lapang dada. Baginya, mengetahui Sarah aman dan Hani memaafkannya sudah lebih dari cukup untuk membuatnya ingin terus bernapas. Hani keluar dari ruang perawatan dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Ia kembali ke rumah dan menceritakan semuanya pada ibu. Ibu menangis mendengar nasib Sarah, sahabat lamanya yang ternyata masih hidup dalam penderitaan. Ibu meminta Hani untuk membawa Sarah pulang ke rumah mereka saja. Ibu ingin merawat Sarah sebagai bentuk penebusan karena dulu ia tidak cukup gigih mencari keberadaan Sarah. Hani setuju. Ia merasa rumah besar itu butuh energi baru yang penuh kasih sayang untuk menghapus jejak-jejak kegelapan masa lalu. Mereka mulai merencanakan renovasi kecil untuk menyambut kedatangan Sarah. Namun, di tengah persiapan itu, sebuah ancaman baru muncul. Dewi Savitri yang berada di penjara ternyata masih memiliki kartu as. Melalui pengacaranya, Dewi mengirimkan sebuah pesan kepada Hani. Jika Hani berani membawa Sarah keluar dari rumah sakit itu, Dewi akan membocorkan sebuah rahasia besar tentang ayah Hani yang akan menghancurkan reputasi perusahaan dan nama baik ibu selamanya. Hani memegang surat itu dengan tangan gemetar. Ternyata iblis itu belum menyerah. Dewi ingin terus memegang kendali meski dari balik jeruji besi. Hani menatap ibu yang sedang asyik menanam bunga di taman. Ia bersumpah tidak akan membiarkan wanita itu mengganggu kebahagiaan mereka lagi. Hani mengumpulkan Dimas dan tim detektif swastanya. Ia tidak akan tunduk pada ancaman Dewi kali ini. Ia akan membalas dengan cara yang sama, mencari titik lemah Dewi yang paling rahasia. Hani menyadari bahwa untuk mengalahkan iblis, ia terkadang harus berani menatap langsung ke dalam kegelapan. Perang ini belum usai, dan babak baru yang lebih berbahaya bagi reputasi keluarga Hani baru saja dimulai. Hani siap mempertaruhkan segalanya demi melindungi kebenaran dan orang-orang yang ia cintai. Hani meremas kertas ancaman dari pengacara Dewi hingga lungset. Di dalam ruang kerjanya yang sunyi, ia menatap foto ayahnya yang terpajang di dinding. Ayah yang selama ini ia kenal sebagai sosok pahlawan, kini perlahan tersingkap sisi gelapnya. Hani tidak ingin percaya bahwa ayahnya memiliki rahasia yang begitu kotor, hingga bisa menghancurkan reputasi perusahaan triliunan rupiah yang dibangun dengan darah dan keringat ibu. Namun, sorot mata Dewi di penjara kemarin meyakinkan Hani bahwa wanita itu tidak sedang menggertak sambal. Dewi memiliki kartu as yang bisa membuat seluruh keluarga Hani berlutut di kakinya. Tanpa membuang waktu, Hani memanggil Dimas ke rumahnya malam itu juga. Mereka duduk di ruang tengah, di bawah cahaya lampu kristal yang biasanya terasa hangat namun kini terasa dingin dan mencekam. Hani menunjukkan surat ancaman itu. Dimas membacanya dengan dahi berkerut. Sebagai pengacara, Dimas tahu bahwa ancaman pencemaran nama baik bisa sangat fatal bagi perusahaan publik seperti milik keluarga Hani. Jika berita tentang skandal masa lalu ayah Hani mencuat, harga saham perusahaan bisa terjun bebas, dan para investor akan menarik modal mereka dalam sekejap. Hani meminta Dimas untuk menunda kepindahan Sarah dari rumah sakit jiwa sampai mereka tahu pasti apa rahasia yang dimaksud Dewi. Namun, ibu tiba-tiba muncul dari balik pintu kamar. Ibu rupanya mendengar pembicaraan mereka. Dengan langkah yang perlahan namun tetap berwibawa, ibu duduk di antara mereka.
Ibu menghela napas panjang dan berkata bahwa sudah saatnya semua kebohongan ini dihentikan. Ibu mengakui bahwa ayah Hani dulu pernah terlibat dalam sebuah skema investasi bodong yang merugikan ribuan orang kecil sebelum akhirnya ia berhasil membangun perusahaan tekstil ini. Dewi adalah orang yang memalsukan semua dokumen audit untuk menyelamatkan ayah Hani saat itu, dan Dewi menyimpan bukti aslinya sebagai asuransi hidupnya. Hani terkejut bukan main. Jadi, kekayaan yang mereka nikmati sekarang sebagian berasal dari penderitaan orang lain di masa lalu? Ibu menunduk, mengakui bahwa itulah alasan mengapa ia selalu sangat dermawan dan sering melakukan bakti sosial. Itu adalah cara ibu menebus dosa suaminya. Ibu berkata bahwa ia siap jika harta ini harus hilang, asalkan Sarah bisa kembali dan mereka bisa hidup dengan tenang. Hani merasa dunianya kembali berguncang. Di satu sisi ia ingin mempertahankan warisan ibu, di sisi lain ia tidak ingin hidup di atas fondasi kebohongan. Keesokan harinya, Hani memutuskan untuk melakukan langkah berani. Ia tidak akan menunggu Dewi menyerang. Hani justru mengundang beberapa jurnalis investigasi senior ke butiknya. Ia memutuskan untuk melakukan pembukaan kartu secara sukarela. Hani menceritakan sejarah kelam perusahaan tersebut, tentang keterlibatan ayahnya dalam investasi masa lalu, dan bagaimana Dewi Savitri menggunakan hal itu untuk memeras keluarganya selama puluhan tahun. Hani menyatakan bahwa perusahaan siap memberikan kompensasi kepada para korban masa lalu melalui yayasan yang akan dibentuknya. Langkah Hani ini sangat berisiko, namun ternyata membuahkan hasil yang tak terduga. Publik justru bersimpati pada kejujuran Hani dan keberaniannya menghadapi masa lalu keluarganya. Saham perusahaan memang sempat turun, namun segera stabil karena transparansi yang ditunjukkan Hani. Dewi yang berada di penjara murka saat mengetahui rencananya gagal total. Senjata terakhirnya telah tumpul karena Hani sendiri yang meledakkannya sebelum Dewi sempat menarik pelatuk. Di saat yang sama, Hani dan Dimas akhirnya membawa Sarah pulang ke rumah besar mereka. Pertemuan antara ibu dan Sarah sangat menyayat hati. Sarah yang tadinya hanya diam membeku, mulai meneteskan air mata saat ibu memeluknya dan membisikkan nama-nama kenangan masa kecil mereka. Sarah mulai mengenali lingkungan rumah itu. Hani melihat pemandangan itu dengan perasaan haru yang luar biasa. Ia merasa rumah ini mulai memiliki jiwa kembali, bukan lagi sekadar bangunan megah yang penuh dengan rahasia gelap. Namun, kebahagiaan itu terusik saat Arga, yang kondisinya mulai membaik di rumah sakit, mengirimkan pesan melalui perawatnya. Arga ingin bertemu Hani, untuk memberikan sebuah kotak yang ia sembunyikan di bawah lantai ruang kerjanya yang lama. Arga berkata bahwa kotak itu berisi bukti bahwa Dewi sebenarnya bukan hanya menculik Arga, tapi Dewi juga terlibat dalam kematian ayah Hani yang selama ini dianggap karena serangan jantung mendadak. Hani merasa jantungnya berdegup kencang. Jika benar Dewi membunuh ayahnya, maka hukuman penjara bagi Dewi tidak akan cukup. Wanita itu harus membusuk di sana selamanya. Hani segera menuju rumah lamanya dan membongkar lantai ruang kerja Arga. Di sana, ia menemukan sebuah kotak besi kecil. Di dalamnya terdapat rekaman suara dan beberapa botol obat kosong yang dosisnya telah dimanipulasi. Hani mendengarkan rekaman itu dengan tangan gemetar. Di dalam rekaman itu, terdengar suara Dewi yang sedang bertengkar hebat dengan ayah Hani beberapa hari sebelum kematiannya. Dewi mengancam akan meracuni obat jantung ayah Hani jika ia tidak segera mengubah surat warisan untuk Arga. Hani menjerit tertahan. Ternyata kematian ayahnya adalah pembunuhan terencana yang dilakukan secara sangat rapi oleh Dewi. Hani segera menyerahkan bukti-bukti baru itu kepada pihak kepolisian. Dimas mendampingi Hani dengan sangat sigap. Dengan adanya bukti sabotase obat dan rekaman ancaman tersebut, status hukum Dewi Savitri naik dari penipuan menjadi pembunuhan berencana tingkat pertama. Dewi tidak akan pernah melihat dunia luar lagi. Hani merasa lega, namun juga sedih karena menyadari betapa jahatnya wanita yang selama ini berada di lingkaran terdekat keluarganya. Malam itu, Hani duduk di taman belakang bersama ibu dan Sarah yang mulai bisa diajak bicara sedikit demi sedikit. Sarah terus memandangi foto Arga saat bayi dengan tatapan penuh rindu. Hani berjanji pada Sarah bahwa ia akan membawa Arga menemui Sarah setelah Arga keluar dari rumah sakit, meski mungkin pertemuan itu harus dilakukan di bawah pengawasan ketat. Hani menyadari bahwa meski Arga telah berbuat salah, pria itu tetaplah anak yang sangat merindukan kasih sayang ibu kandungnya, sama seperti Hani yang merindukan ibunya selama setahun di jalanan. Hani menatap bintang-bintang di langit dan merasa beban di pundaknya benar-benar sudah hilang. Ia telah membongkar semua rahasia, memaafkan masa lalu yang pahit, dan menyelamatkan orang-orang yang tersisa. Namun,
Di tengah kedamaian itu, ponsel Hani kembali berbunyi. Ada sebuah panggilan dari nomor asing. Saat Hani mengangkatnya, suara di seberang sana terdengar sangat familiar namun sudah sangat tua. Suara itu berkata, "Hani, selamat atas kemenanganmu. Tapi tahukah kamu, bahwa harta warisan yang kamu miliki sekarang sebenarnya bukan milik ibumu, tapi milik ibuku yang dulu dikhianati oleh kakekmu." Hani terbelalak. Seolah-olah badai baru saja reda, guntur kembali menyambar. Apakah ini berarti masih ada musuh lain yang mengincar mereka? Atau ini hanya gertakan dari sisa-sisa pengikut Dewi? Hani menatap ibu yang tampak tenang, menyadari bahwa perjalanan hidupnya mungkin akan selalu dipenuhi dengan ujian yang tak terduga. Ia mengepalkan tangannya, siap menghadapi apapun yang akan datang demi melindungi keluarga yang baru saja ia persatukan kembali. Hani terdiam kaku di tengah taman yang sunyi, genggamannya pada ponsel mengerat hingga buku-buku jarinya memutih. Suara serak di seberang telepon itu terdengar begitu tenang namun penuh intimidasi. Seolah-olah pengirim pesan itu sedang mengawasi setiap gerak-gerik Hani dari kegelapan. Tanpa menunggu jawaban Hani, sambungan telepon itu terputus, menyisakan suara dengung panjang yang memekakkan telinga. Hani menoleh ke arah ibu dan Sarah yang tampak tenang menikmati teh sore mereka. Ia tidak ingin menghancurkan kedamaian yang baru saja mereka raih, namun nuraninya berteriak bahwa badai yang lebih besar sedang menuju ke arah mereka. Malam itu, Hani tidak bisa memejamkan mata. Ia kembali ke perpustakaan pribadi milik kakeknya di lantai atas rumah besar itu. Ruangan yang penuh dengan aroma kertas tua dan kayu jati itu jarang sekali disentuh sejak kakek meninggal 10 tahun yang lalu. Hani mulai menggeledah rak-rak buku paling bawah, mencari dokumen legal atau catatan harian kakek yang mungkin terlewatkan. Setelah berjam-jam mencari, ia menemukan sebuah laci rahasia di balik deretan buku hukum tua. Di dalamnya terdapat sebuah map coklat yang tersegel lilin merah dengan lambang keluarga yang sudah pudar. Dengan tangan gemetar, Hani memecahkan segel itu. Di dalamnya terdapat sebuah akta penyerahan aset tertanggal tahun 1970. Hani membaca baris demi baris dengan napas yang memburu. Ternyata, separuh dari lahan pabrik tekstil yang menjadi fondasi kekayaan keluarga mereka saat ini adalah milik seorang wanita bernama Widya, sahabat karib kakek Hani di masa muda. Dokumen itu menunjukkan bahwa kakek Hani melakukan manipulasi tanda tangan untuk mengambil alih lahan tersebut saat Widya sedang berada di luar negeri. Hani terduduk lemas di kursi kulit tua. Ternyata, bibit pengkhianatan di keluarga ini sudah ada sejak 2 generasi sebelumnya. Hani segera menghubungi Dimas melalui pesan singkat, memintanya datang pagi-pagi sekali. Namun, sebelum fajar menyingsing, gerbang rumah mewah mereka digedor dengan keras. Hani melihat dari kamera pengawas, seorang pria tua berpakaian rapi namun tampak sangat rapuh berdiri di sana, didampingi oleh seorang pengacara muda. Pria itu adalah putra dari Widya, orang yang menelepon Hani kemarin. Hani memberanikan diri membuka pintu dan mempersilakan mereka masuk. Pria tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Baskoro. Ia tidak datang untuk marah, melainkan untuk meminta keadilan yang sudah tertunda selama 50 tahun. Baskoro menunjukkan dokumen asli yang ia simpan, yang jauh lebih lengkap daripada yang ditemukan Hani. Ia menceritakan bagaimana ibunya, Widya, jatuh miskin dan meninggal dalam kesedihan karena dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Baskoro berkata bahwa ia tidak menginginkan seluruh harta Hani, ia hanya menginginkan pengakuan publik atas hak ibunya dan pengembalian lahan asli yang kini sudah menjadi kompleks pabrik utama. Hani menatap ibu yang baru saja turun dari tangga. Ibu tampak terkejut melihat Baskoro. Seolah-olah ia sudah lama mengetahui nama itu namun sengaja menguburnya dalam-dalam. Ibu mendekati Baskoro dan dengan suara lirih meminta maaf atas nama mendiang kakek Hani. Ibu mengakui bahwa kakek pernah bercerita tentang utang nyawa pada Widya di ranjang kematiannya, namun ibu tidak pernah berani menelusuri kebenarannya karena takut kehilangan segalanya. Hani merasa bangga sekaligus sedih melihat keberanian ibunya. Di tengah ketegangan itu, Dimas datang membawa kabar bahwa Dewi Savitri di penjara mencoba melakukan kontak dengan Baskoro untuk bekerja sama menjatuhkan Hani. Namun, Baskoro dengan tegas menolak tawaran Dewi karena ia tidak ingin mengotori perjuangan ibunya dengan bekerja sama dengan seorang pembunuh. Hani mengambil keputusan besar pagi itu. Ia menyatakan akan mengembalikan lahan tersebut secara sukarela dan memberikan royalti atas penggunaan lahan selama puluhan tahun kepada keluarga Baskoro. Meskipun ini berarti kekayaan Hani akan berkurang hampir separuhnya, Hani merasa inilah satu-satunya cara untuk memutus rantai kutukan pengkhianatan di keluarganya. Baskoro tampak terharu dan menjabat tangan Hani dengan tulus.
Ia berkata bahwa kejujuran Hani telah membasuh luka lama keluarganya. Namun, saat proses administrasi sedang dibicarakan, tiba-tiba seorang asisten rumah tangga berlari panik ke ruang tamu. Ia melaporkan bahwa Sarah, ibu kandung Arga, menghilang dari kamarnya. Pintu belakang rumah ditemukan terbuka lebar. Hani dan Dimas segera memeriksa rekaman kamera pengawas. Mereka melihat Sarah berjalan keluar seperti orang yang sedang mengigau, namun yang mengejutkan, ada sebuah mobil hitam yang sudah menunggu di luar gerbang samping. Sarah masuk ke dalam mobil itu tanpa perlawanan. Hani menyadari bahwa meski Dewi di penjara, kaki tangannya masih berkeliaran dan kini mereka menggunakan Sarah sebagai sandera terakhir. Hani berdiri terpaku di depan monitor CCTV, matanya tak lepas dari rekaman mobil hitam yang membawa Sarah pergi. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut kehilangan harta, melainkan karena rasa kemanusiaan yang mendalam. Ia baru saja menjemput kedamaian untuk ibu dan Sarah, namun bayang-bayang Dewi Savitri seolah enggan melepaskan cengkeramannya meski dari balik jeruji besi. Hani segera menghubungi pihak kepolisian, sementara Dimas mencoba melacak plat nomor mobil tersebut melalui jaringannya di Dinas Perhubungan. Hanya butuh waktu 2 jam bagi tim keamanan Hani untuk menemukan lokasi mobil itu. Ternyata, Sarah dibawa ke sebuah gudang tua di pelabuhan, tempat yang dulu pernah menjadi pusat distribusi tekstil kakek Hani sebelum terbengkalai. Hani bersikeras untuk ikut ke lokasi, meski ibu dan Dimas melarangnya. Hani merasa bertanggung jawab penuh atas keselamatan Sarah sebagai bentuk penebusan atas dosa ayahnya dan kakeknya di masa lalu. Sesampainya di pelabuhan yang berangin kencang, Hani melihat sosok pria parubaya yang sangat ia kenal berdiri di depan gudang. Pria itu adalah pengacara pribadi Dewi yang selama ini mengurus seluruh dokumen palsu Arga. Di sampingnya, Sarah duduk di sebuah kursi kayu dengan wajah linglung, tidak menyadari bahaya yang mengancamnya. Pengacara itu berteriak bahwa ia tidak menginginkan uang, ia hanya ingin Hani mencabut semua tuntutan pembunuhan terhadap Dewi Savitri, atau Sarah akan dibawa pergi ke luar negeri dan menghilang selamanya. Hani melangkah maju dengan tenang, tangannya menggenggam sebuah map yang baru saja ia ambil dari brankas kakeknya. Hani berkata bahwa ia tidak akan mencabut tuntutan itu karena keadilan bagi ayahnya tidak bisa diperjualbelikan. Namun, Hani menunjukkan dokumen penyerahan aset kepada Baskoro yang baru saja ia tanda tangani. Hani menjelaskan bahwa seluruh harta yang diincar Dewi kini sudah secara hukum berpindah tangan, atau dalam proses audit ketat. Dewi tidak akan mendapatkan apapun meski ia bebas nanti. Pengacara itu tampak goyah. Ia menyadari bahwa ia sedang membela pihak yang sudah kalah secara finansial dan moral. Di saat yang sama, polisi merangsek masuk dari pintu belakang dan melumpuhkan pria itu tanpa perlawanan berarti. Hani segera berlari memeluk Sarah yang gemetar ketakutan. Sarah menatap Hani dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia membisikkan satu kata yang membuat Hani terenyuh. Anakku. Meskipun mentalnya terganggu, insting Sarah sebagai seorang ibu mulai pulih. Beberapa minggu kemudian, suasana di rumah besar itu berubah total. Baskoro secara resmi menjadi mitra bisnis Hani dalam mengelola pabrik tekstil, mengubah sejarah pengkhianatan menjadi kerjasama yang jujur. Arga, yang sudah pulih sepenuhnya, dijatuhi hukuman penjara atas penipuan dokumen, namun Hani secara rutin membawanya bertemu Sarah di bawah pengawasan ketat petugas. Pertemuan ibu dan anak yang terpisah puluhan tahun itu menjadi momen penyembuhan bagi jiwa Arga yang selama ini penuh racun dendam. Ibu kembali memimpin yayasan sosial dengan semangat baru. Ia sering terlihat duduk di taman bersama Sarah, mengobrol tentang masa muda mereka seolah-olah setahun penderitaan di jalanan itu hanyalah mimpi buruk yang sudah lewat. Hani sendiri kini dikenal sebagai pemimpin perusahaan yang paling transparan dan jujur di industrinya. Ia telah memutus semua rantai kebohongan yang diwariskan oleh 2 generasi sebelumnya. Kisah Hani berakhir bukan dengan tumpukan emas yang semakin tinggi, melainkan dengan meja makan yang penuh dengan tawa dan kejujuran. Hani menyadari bahwa warisan yang sesungguhnya bukanlah tanah atau uang triliunan rupiah, melainkan nama baik dan ketenangan batin yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Pesan moral, kejujuran mungkin terasa pahit dan menghancurkan kenyamanan di awal, namun ia adalah satu-satunya fondasi yang kokoh untuk membangun masa depan. Harta yang didapat dari pengkhianatan hanya akan menjadi beban keturunan, sementara harta yang dikelola dengan amanah akan mendatangkan kedamaian sejati bagi keluarga. Sahabat cerita Irfa, itulah akhir dari perjalanan panjang Hani dan ibunya. Terima kasih sudah setia mengikuti dari bab pertama hingga bab penutup yang mengharukan ini. Semoga kisah ini memberikan kita pelajaran bahwa sejauh manapun kita lari dari masa lalu, kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk pulang.
Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Cerita Irfa agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif dan penuh misteri lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, sahabatku.